Shalom alaihim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa dengan saya dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 13 Oktober 2020, kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya beri judul, ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Yefta. Namun kali ini kita akan belajar satu saja, yaitu mengenai bagaimana Tuhan mengangkat dia. Kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kisah Yefta diawali dengan perlakuan yang tidak menyenangkan dari anak-anak Gilead, dari istri yang sah. Alasannya adalah karena Yefta adalah anak perempuan sundal. Dia anak Gilead juga, tapi bukan dari istri yang sah. Bapak Ibu bisa membaca di ayat 1 dan yang kedua. Yefta diusir oleh saudara-saudara tirinya. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Sudah dikata-katai, diusir pula. Namun perhatikan ayat 5 dan 6 yang sudah kita baca tadi. Yefta mau dijadikan panglima oleh para tua-tua Gilead karena mereka kewalahan menghadapi Bani Amon. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata panglima di dalam bahasa Ibrani adalah khatsin. Khatsin itu pengertiannya banyak. Bisa diartikan pemimpin, kapten, pemandu, pangeran, penguasa, atau hakim, yaitu seorang yang menentukan sesuatu. Yang jelas ini adalah posisi tinggi atau bahkan tertinggi di saat itu dan di tempat itu. Setelah melalui proses perbincangan yang disertai dengan syaratnya, maka Yefta pun menerima untuk menjadi pemimpin mereka. Inilah yang disebut dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan mengangkat Yefta dari posisi terhina menjadi pemimpin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang sama bisa terjadi juga atas kita. Artinya, ada waktu di mana Tuhan akan mengangkat kita. Kalau saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan menderita, atau bahkan dalam keadaan terhina, maka jangan putus asa, tetaplah bertahan.
dan berharap kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan tetap menjalani kehidupan sesuai dengan panggilan Tuhan. Ketika Anda saat ini terpuruk, bertahanlah, jalani hidup sebagaimana panggilan Tuhan kepada Anda. Karena apa? Karena kita berserah penuh kepada Tuhan, karena kita memohon pertolongan Tuhan, maka pada waktunya Tuhan akan mengangkat Anda dan saya. Jadi kalau kita sekarang terpuruk, jangan putus asa. Ada waktunya kita akan diangkat oleh Tuhan. Entah menjadi pemimpin, entah menjadi orang yang dihargai, dihormati, atau diteladani. Suatu saat Tuhan akan mengangkat Anda dan saya. Yang penting adalah Anda dan saya jangan menyerah, jangan putus asa terhadap keadaan, tetapi berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan tetap jalani kehidupan ini sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Anda dan saya akan diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang singkat ini. Kami tahu bahwa pada waktunya Engkau akan mengangkat kami. Terima kasih atas janji-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami bertahan, tidak putus asa menghadapi masalah saat ini, penderitaan saat ini, keterpurukan saat ini, bahkan keadaan terhina saat ini. Karena ketika kami berserah pada Tuhan, ketika kami memohon pertolongan Tuhan, dan tetap berjuang dalam hidup ini, Tuhan Engkau akan mengangkat kami pada waktunya. Terima kasih atas firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, bukan hanya untuk merenungkan, tetapi untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa